Ya teman-teman, ketemu lagi ya di Bincang Bola kita. Kali ini saya ingin bukan membahas sih, sebenarnya saya ingin melakukan match reaction, cuman karena kesibukan satu dan lain hal ya di pagi hari gitu ya, jadi saya tidak bisa merekam instant match reaction. Makanya ini saya melakukan match reaction. Kali ini saya ingin membahasnya mungkin bukan secara teknis ya. Kenapa? Karena udah telat juga, dan mungkin secara teknis pertandingan teman-teman sudah lihat lah di channel-channel lain gitu kan. Saya ingin membahasnya sekarang ini tentang laga persahabatan. Jadi saya ingin membahasnya mungkin lebih mirip ke sesi Osbola esai saya ya. Jadi saya ingin membahas tentang laga persahabatan gitu kan. Apakah kalau seperti ini kita harus memandangnya sebagai laga persahabatan gitu kan, melawan rival yang seteru, yang apa ya, yang musuh bebuyutan lah gitu ya. Apakah perlu kita memainkan permainan secara serius gitu kan? Apakah kekalahan itu menjadi satu hal yang tabu gitu? Ya sekarang kita lihat dulu gitu kan, karena dalam permainan, beda permainan ada perbedaan tujuan gitu. Jadi dalam laga persahabatan kemarin saya lihat tujuannya dari Arsenal adalah ingin melihat pemain-pemain pelapis kita gitu kan, Nketiah, Kieran Tierney, terus juga siapa kemarin ya, Tomiyasu, siapa lagi ya Fabio Vieira gitu kan. Kita juga ingin melihat pemain-pemain yang baru datang ini kan, si Kai Havertz, Declan Rice, Jurriën Timber. Kita pengen tahu posisi mereka secara kesiapan fisik itu nanti untuk menghadapi IPL itu udah sampai di mana. Lalu keterampilan mereka apakah ada peningkatan dari musim kemarin? Bagaimana nanti untuk strategi baru pemakaian mereka ini bisa ditaruh di posisi di mana yang bagus gitu kan. Dan dari saya lihat kemarin memang Arsenal nggak terlalu ngoyo ingin menang gitu kan. Jadi karena kalau untuk dalam satu pertandingan sepak bola ini seringkali bukan siapa yang lebih bagus, dalam artian siapa yang lebih berkualitas itu kadang bukan siapa yang lebih berkualitas, tapi siapa yang lebih pengen menang gitu kan. Ini juga pelajaran juga gitu kan, siapa yang lebih pengen menang. Karena kalau mereka yang lebih pengen menang ketika mereka memang secara kualitas kurang begitu bagus, tapi ketika mereka menghadapi satu halangan gitu kan, mereka akan berusaha mati-matian untuk melampaui halangan tersebut. Sedang kalau nggak terlalu pengen gitu kan, walaupun kualitasnya bagus, ketika mereka menghadapi satu hadangan, menghadapi satu masalah gitu, jadinya malah menyerah gitu kan, nggak terlalu ngoyo lah, nggak terlalu pengen melewati halangan itu gitu kan. Jadi ya itu dari saya, bahwa pertandingan kemarin siapa yang lebih pengen menang, kelihatan sekali Manchester United yang lebih pengen menang gitu kan. Karena tackle mereka keras, permainan mereka fisikal banget gitu. Jadi kelihatan sekali mereka ini pengen banget, ngotot banget pengen menang gitu. Sedang dari kita ya tadi tujuannya hanya untuk melihat pemainnya siapa, kondisinya gimana, lalu menghibur fans yang datang ya, dan mencoba untuk tidak terjadi cedera ya, terutama lagi di pramusim, lagi persiapan musim gitu kan ya. Jadi banyak pemain kita kelihatan banget mereka itu hanya menjaga diri supaya nggak cedera gitu kan. Apakah alasan? Ya tadi balik lagi gitu kan, kalau mau dibilang setiap pemain setiap pertandingan itu punya tujuan masing-masing. Jadi ketika kita menghadapi ini seperti pertandingan eksebisi, kita lihat Manchester United datang ke pertandingan ini dengan mentalitas bahwa ini seperti final Liga Champions gitu kan. Ya teman-teman pasti punyalah ya teman yang kalau kita main
Mario Kart gini mainnya serius banget kayak dia nyetir beneran F1 gitu ya. Ya itulah mentalitasnya Manchester United itu kemarin seperti itu ya. Ketika ini adalah satu pertandingan yang kita harap hanya untuk menghibur fans, untuk persiapan pramusim, mereka datang dengan mentalitas ini final Liga Champions gitu. Jadi mereka kelihatan sekali ngotot sekali untuk menang gitu. Nah, untuk dari saya tujuannya Arsenal tadi kan untuk melihat pemain-pemain gimana. Ya kita lihat kayak Nketiah ini masih butuh banget ya. Pengembangannya masih butuh banget, jadi masih kurang dari harapan saya lah ya. Kieran Tierney juga mulai mencoba permainan dia sebagai inverted wingback gitu kan. Belum terlalu efektif ya, belum seefektif Zinchenko ya, terutama karena Kieran Tierney ini memang gaya bermainnya dia sebenarnya bukan inverted wingback, dia adalah overlapping wingback gitu kan, yang maju membantu penyerang dari sebagai pengumpan dari sisi kiri gitu. Dimana kalau inverted wingback dia nggak boleh maju terlalu depan. Begitu nyampe di lapangan tengah dia harus stop di situ dan membantu penyerangannya itu dari tengah dan lalu membantu pertahanan ke belakang. Jadi nggak sampai ke sepertiga lapangan musuh gitu. Dimana kalau dia sebagai overlapping wingback itu dia sampai sepertiga lapangan musuh sampai depan banget gitu kan. Nah itulah yang menurut saya masih Tierney ini juga masih mencoba menemukan ritmenya sebagai inverted wingback. Kita lihat juga untuk Declan Rice dan Jurrien Timber ya, permainannya ya belum terlalu menyatu dengan tim gitu kan. Lalu kayak Havertz ini juga menurut saya sangat menarik ya, karena kita masih menunggu nih Havertz sendiri nanti mau ditaruh posisinya sebagai apa dan di mana. Menurut saya sih nantinya pasti dia sepertinya diplot sebagai penggantinya Granit Xhaka ya. Tapi ya kita lihat nanti gimana. Dari segi taktik juga sepertinya Arteta nggak mau buka kartu juga ya. Jadi dia pasang 4-3-3, jadi beda dengan waktu kita melawan MLS All Stars pakai 4-2-3-1 gitu ya. 4-2-3-1. Jadi mencoba strategi baru, sedang di sini kemarin hanya pakai 4-3-3 standar gitu. Jadi kayaknya dia juga nggak terlalu mau buka kartu sama Ten Hag gitu kan untuk permainannya. Jadi dipakai strategi yang musim lalu sudah dipakai gitu. Lalu dari siapa lagi? Ya intinya sih secara pertandingan juga sudah, menurut saya walaupun kita memandangnya sebagai hanya laga persahabatan, secara statistik juga kemarin XG dan XA-nya nggak terlalu jauh, possession-nya juga nggak terlalu jauh, ya setara lah ya. Jadi memang gol itu berasal dari kesalahan Gabriel Magalhaes dan Ramsdale ya, yang menurut saya sekali lagi ini juga ya menjadi PR lah ya bagi Magalhaes dan Ramsdale, yang mereka kadang-kadang masih suka melakukan kesalahan yang tidak perlu gitu ya. Jadi unforced error itu ya itu masih perlu menjadi PR. Sama kan kayak Jorginho kemarin waktu MLS All Star, waktu pas melawan Nuremberg ya, kalau dia juga ada kesalahan gitu ya. Nah jadi ya intinya sih dari saya, kita sudah mencapai apa yang kita inginkan dari pertandingan persahabatan kemarin. Dari segi fitness, dari segi apa yang pengen kita lihat dari para pemain-pemain lama dan para pemain baru, kita sudah menurut saya sudah mendapatkan data yang cukup lah harusnya ya Arteta.
Cuman kita untuk pertandingan persahabatan ini masih ada sekali lagi ya, nanti hari apa? Hari Kamis kalau nggak salah ya, itu untuk melawan Barcelona di Sophie Stadium. Lalu juga nanti ada lagi untuk Emirates Cup ya. Emirates Cup itu laga pembukaan kita dari sponsor kita lah ya. Itu untuk setiap awal musim itu harus selalu melakukan pertandingan itu untuk sponsor. Lalu berikutnya kita akan ada Charity Shield. Charity Shield kalau menurut saya itu bukan inilah ya, jadi juga bukan laga persahabatan. Itu sudah masuk memang ke laga serius untuk ya itu silverware lah, itu piala gitu kan, piala resmi gitu ya. Ya dari saya sekian aja sih, bahwa untuk pertandingan kemarin ya sebenarnya cukup kecewa lah ya, kita kalah dari rival, tapi dari secara gambaran besarnya ya ya kenapa gitu, poin nggak ada hilang, piala juga nggak ada, bahkan untuk piala sponsor aja nggak ada gitu kan. Jadi ya secara gambaran besar ini nggak ada sesuatu yang penting lah, seperti itu ya. Dari saya sih sekian aja untuk match reactionnya. Kita nanti tunggu lagi untuk pertandingan dengan Barcelona, dan ya juga untuk nanti Osbol Esa yang berikutnya ya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.